Halo guys, perkenalkan nama saya Esther Suryani Telemanua, NIM 213304010182 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Prima Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hotwa Samusir SPD MSI. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama ada deskripsi kegiatan. Nah, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Yang fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya didasar atas kebijakan yang dianggap adil. Selanjutnya ada pengertian. Nah, gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba, sehingga pengolahannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karya. Yang ketiga ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yaitu ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang kedua ada presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagian keuangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada daftar gaji dan upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. Yang keempat ada rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasar daftar gaji dan upah. Perusahaan yang berdasarkan pesanan, rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Ini ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima prosedur pembayaran gaji.
Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur, yaitu yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir, yang kedua prosedur pencatatan waktu kerja, dan yang ketiga prosedur pembuatan daftar upah, keempat prosedur distribusi biaya upah, yang kelima prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang terakhir prosedur pembayaran upah. Selanjutnya ada fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengajian dan pengupahan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fungsi PSDM atau HCD, bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Yang kedua ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan pengajian. Yang ketiga, manajer memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan yang terakhir ada fungsi keuangan. Selanjutnya ada flowcard. Nah, di sini bisa dilihat sendiri gambarnya di atas, ini adalah bagian-bagian air flowcard. Selanjutnya yang ketujuh ada unsur pengendalian internal. Hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Untuk tujuan tersebut, terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan meliputi, yang pertama ada suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. Kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan, dan biaya-biaya. Yang ketiga, praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Yang keempat, suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab pengendalian intern dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan lebih dahulu. Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengajian adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada organisasi. Nah, organisasi ini memiliki namanya tercantum dalam daftar gaji, harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Selanjutnya, setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Selanjutnya, setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Selanjutnya, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Selanjutnya itu ada bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kedua ada prosedur pencatatan. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk menentukan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Selanjutnya ada tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja, diverifikasi ketelihatannya oleh fungsi akuntansi biaya.
fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja. Bagian yang ketiga ada praktek yang sehat. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatatan waktu. Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Demikian penjelasan tentang sistem penggajian dan pengupahan. Ditunggu video selanjutnya tentang sistem akuntansi biaya. Sampai jumpa minggu depan.